Halo Gebrakers, dimanapun kalian ngegebrak, gimana kabarnya? Kali ini tidak akan bahas The Movie dulu, melainkan kartun series dari Disney yang berjudul Gravity Falls perdana tayang tahun 2012, mengisahkan tentang dua bocil yang dikirim emak bapaknya berlibur ke sebuah kota terpencil, terpelosok yang penuh dengan misteri dan hal-hal goib. Apakah mereka bisa memecahkan misteri-misteri yang ada di sana? Kita geder aja langsung ke filmnya. Kisah diawali dengan beberengkesnya dua bocil kakak beradik bernama Dipper dan Mabel. Kita panggil saja si John dan si Jen ya guys ya, biar lebih enak. Mereka dipaksa untuk pergi healing oleh kedua orang tuanya ke sebuah kota bernama Kota Ngantuk alias Sleepy Town. Namun lebih dikenal dengan nama Gravity Falls, Oregon. Layaknya pelajaran mengarang waktu SD, yaitu berlibur ke rumah paman di desa. Namun yang ini sedikit ekstrim ya guys ya, melainkan ke hutan yang penuh dengan misteri dan kejadian mistis. Ini sang paman, dia bernama Stan, di mana sang paman ini sedikit ngelayat. Beliau merubah rumahnya menjadi jebakan turis atau sebuah museum penuh kebohongan yang dia sebut dengan misteri seks. Sementara si John dan si Jen justru malah dijadikan OB di sana oleh pamannya. Rutinitas yang sangat membosankan bagi si John, di mana itu berbanding terbalik, si Jen justru menemukan tambatan hatinya di sana. Do you like me? Tapi ternyata faktanya tidak seperti itu. Si Jen punya cara sendiri untuk membuat liburannya menyenangkan, yaitu dengan cara mengganggu setiap orang yang dia temuin. I need someone to go hammer up these signs in the spooky part of the forest. Dengan penuh keterpaksaan, si John memenuhi perintah si Stan untuk memasang petunjuk arah menuju misteri seks di tengah hutan. Dan yang terjadi... Ya, itu bukan sebuah batang pohon, melainkan tempat menyembunyikan suatu benda yang dapat membuka ruang rahasia berisikan sebuah buku. Dengan sampul bergambarkan tangan, disertai angka 3, belum bisa dipastikan itu buku apa, namun pada halaman pertama buku tertulis tentang hal aneh dan rahasia dari Gravity Falls, di mana di Gravity Falls sendiri dijelaskan kalau di sana tidak ada seorang pun yang dapat kamu percayai. Sesampainya di misteri seks, si John memberitahukan tentang buku tersebut kepada si Jen. Dia sangat yakin dengan buku itu yang menjelaskan kalau terdapat sisi gelap penuh rahasia di Gravity Falls. Namun sayang halaman terhenti dan mengira kalau penulis buku lenyap secara misterius. Who's that? Tiba-tiba ada yang menekan bel di luar. Sang paman pun datang ke sana, dan ini yang mencet bel tadi merupakan teman kencan barunya si Jen, di mana pria tersebut bernama Norman tapi tidak nampak normal. Si Jen juga bertemu dengannya di sebuah pemakaman dengan bercak menyerupai darah seperti sudah makan orok. Namun Norman berdalih kalau itu adalah selai. Si John yang merasakan ada kejanggalan dengan si Norman mencari petunjuk pada buku misterius yang ia temui dan yang dia dapatkan. Lantas si John pun langsung menyelidikinya lebih dalam mencari bukti akan kebenaran si Norman, zombie atau bukan. Tanpa mendapatkan bukti, si John menemui si Jen dan menjelaskan bahwasannya si Norman tidak seperti yang kau lihat, dengan memperlihatkan sebuah petunjuk yang ada di buku. Namun si Jen yang sudah gelap mata tidak percaya itu, malahan si Jen sudah berlatih icip-icip dengan menggunakan vakum, dan si Jen sendiri sudah ada jadwal kencan pukul 5 sore nanti. Sesaat setelah si Jen pergi berkencan, si John kembali memutar rekaman saat penyelidikan karena penasaran. Alangkah terkejutnya si John ketika menemukan tangan si Norman yang terlepas dan dipasang kembali. I can be kind of paranoid sometimes. Si John yang panik mencari si Stan, pamannya, untuk membantu menyelamatkan si Jen. Namun sayang si Stan sedang sibuk dengan pengunjung misteri seks. Untungnya ada si Wendy dengan mobil golfnya dan si John meminjam mobil tersebut untuk menyelamatkan si Jen. There's something I should tell you.
Sementara itu si Norman bermaksud akan jujur mengenai dirinya, justru si Jane malah berharap si Norman berubah menjadi zombie. Namun faktanya setelah kostum itu dibuka, si Norman ternyata adalah sekelompok kerdil yang biasa disebut Gom. Dan mereka, para Gom, sedang mencari ratu baru. Namun si Jane di sini menolak dengan alasan dia masih di bawah umur. Because we're gonna kidnap you. Sementara itu si John yang sedang dalam perjalanan pun berhasil menemukan si Jane yang sudah diarak-arak, dan si Jane menjelaskan kalau si Norman berubah menjadi paragom. Si John pun kembali mencari petunjuk akan paragom ini terdapat pada buku, tapi sayang tidak ada penjelasan akan kelemahannya. Ya, mereka pun lantas kabur dari sana, namun paragom ini ternyata berjumlah banyak. Si ketua memanggil semua paragom untuk berkumpul. Dikejar hingga sampai ke Mystery Shack, namun Paman Stan ini malah jong-jong saja dengan para turis pengunjungnya, dan si Jane mendapat ide berpura-pura menyetujui lamarannya, dan yang terjadi ternyata ada manfaatnya juga latihan icip-icip dengan vakum. Si Jane menyedot si ketua Gom dan menembakkannya ke para Gom lain yang masih jadi monster, hingga mereka semua ambyar dan lari terbirit-birit. Setelah menyelesaikan masalah dengan para Gom, mereka masuk ke Mystery Shack, di mana si paman ini sungguh tidak tahu menau dengan apa yang terjadi pada mereka. Menduniawi si paman ini. Namun si paman yang sudah sukses besar memberi hadiah berupa bebas memilih merchandise yang ada di sana. Episode 1 pun berakhir sampai di sini.